Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat iman, sahabat al-syarif, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat inayah serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah materi pada kali ini adalah kajian surat Al-Lahab. Semoga dapat menambah khazanah wawasan keagamaan kita dan menjadi sababiyah mengantarkan kita meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Itulah surat Al-Lahab yang secara garis besarnya para pemirsa, sahabat El-Syarif, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkisahkan seorang yang bernama Abu Lahab. Ya, mana Abu Lahab ini adalah julukan, bukan nama aslinya. Karena nama asli daripada Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza. Abu Lahab ataupun Abdul Uzza adalah salah satu keturunan dari Abdul Muttalib. Artinya ia adalah putra dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib adalah kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia juga dikenal dengan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para pemirsa, sahabat iman, sahabat El-Syarif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menafsirkan satu persatu dari ayat dalam surat Al-Lahab ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya tentu didukung oleh sebagian keluarga beliau, serta sebagian yang lain tidak mendukungnya, bahkan mencemoohnya dan menghalang-halanginya. Sebagaimana paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari anak-anak, yaitu Abdul Muttalib, atau dari saudara-saudara bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian di antara mereka ada yang mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masuk ke dalam ajaran Islam. Bahkan ada yang mendukung namun belum masuk Islam. Dan yang ketiga, tidak mendukung dan tidak masuk Islam, bahkan menghalang-halangi dakwah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini adalah bagian dari ujian baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tantangan dakwah yang dihadapinya, sebagaimana dakwah ini disampaikan kepada
umat secara luas. Oleh karena itu kita akan mendengarkan bagaimana surat Al-Lahab ini ataupun surat Al-Masad ini mengkisahkan cerita seorang Abu Lahab. Baiklah, kita awali dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat artinya binasa. Tabbat artinya celaka. Sehingga ayat ini menggambarkan, mengartikan bahwasanya Abu Lahab disebut di dalam ayat ini sebagai orang yang binasa, sebagai orang yang celaka. Tabbat yada, yaitu kedua tangan Abu Lahab. Yada Abi Lahab watab, dan celakahlah dia dan binasalah dia. Jadi kata tabbat ataupun watab jadi telah diucapkan di awal dengan tabbat yang artinya binasa, bahkan diakhiri dengan kata yang sama watab. Ini mengandung makna yang sama. Namun ada perbedaan yang harus dipahami para pemirsa, bahwa tabbat yang pertama itu berupa doa. Berupa doa, artinya doa ya, yang dipanjatkan tentunya baginda Rasul Muhammad SAW, dan kemudian doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diakhirilah ayat yang pertama dengan watab. Kenapa sampai demikian para pemirsa? Sampai demikian ini karena bencinya Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW dalam dakwah-dakwahnya. Karena Abu Lahab ini selalu menghalang-halanginya, yaitu setiap dakwah yang disampaikan baginda Rasul Muhammad SAW. Nasahlah Abu Lahab ini atas perbuatan buruknya, sebagaimana terhadap keponakannya, bahkan terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus ke bumi ini untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ad-dinul Islam. Tapi satu sisi bahwa paman Rasulullah ini menghalang-halangi dakwah yang dijalani oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai umat Islam tentu sangat dianjurkan untuk membaca ayat ini ya. Dan barang siapa membacanya tentu mendapat pahala ya, karena Al-Quran ini bukan bacaan biasa, melainkan bahwa Al-Quran ini adalah bacaan yang sempurna karena mengandung yaitu amal ibadah yang sempurna. Sebagaimana bahwa setiap huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan 10 pahala ya. Bayangkan kata tabbat itu sudah terdiri dari 3 huruf. Sekali membaca tabbat saja itu artinya kita telah mendapatkan 30 pahala dan seterusnya. Mari kita simak pada ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya setelah ayat yang pertama tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa harta-harta Abu Lahab ini tidaklah berharga, tidaklah bernilai, tidaklah bermanfaat untuk dirinya. Padahal harta ini ketika seseorang ingin mendapatkannya, ini kan diharapkan bahwa harta ini dapat bermanfaat bagi dirinya.
baik untuk sebuah kehormatan, ya, bahkan untuk sebuah kebutuhan, ya, sebagaimana kebutuhan yang kita butuhkan hidup di dunia saat ini, bahkan kebutuhan yang nantinya juga akan kita butuhkan untuk kehidupan kita di akhirat. Nah, dalam ayat ini pemirsa, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma aghna anhu maluhu wa makasab. Yang artinya bahwa harta-harta Abu Lahab ini sama sekali tidak dapat memberi manfaat, alias tidak dapat menolong dirinya, yaitu menolong dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maluhu itu artinya harta-hartanya, wa makasab, dan wa makasab ini kalau kita terjemahkan artinya dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Dan sebagian mufassir juga menyebutkan bahwa wa makasab, bahwa arti daripada tafsir wa makasab ini adalah putra dari Abu Lahab. Artinya putra yang ia miliki pun tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat memberi pertolongan untuk seorang Abu Lahab dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa ma'asyiral muslimin harta Abu Lahab ini tidak dapat memberi pertolongan untuk Abu Lahab? Bahkan seorang keturunan, yaitu anak dari Abu Lahab ini, kenapa tidak bisa memberi pertolongan untuk Abu Lahab? Jawabannya bahwa harta-harta yang dimiliki oleh Abu Lahab ini tidak digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak-anak beliau pun sama, tidak dibekali hidup mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berbuat baik sebagaimana berbuat baik yang dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan harta-harta Abu Lahab tidak dapat bermanfaat baginya, sebagaimana tidak dapat menolong dirinya untuk menyelamatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu siksa api neraka. Para pemirsa, sahabat iman, sahabat El-Syarif yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang ketiga inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana siksa, bagaimana adab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Abu Lahab ini. Maka Allah mengatakan sayasla naron dzata lahab. Artinya sayasla naron, bahwa adab yang diberikan kepada Abu Lahab ini yaitu berupa siksa dibakarnya Abu Lahab dengan api yang bergejolak. Yasla artinya dipanggang, ya. Jadi kalau selama ini yang kita tahu bahwa kita melihat daging sapi, daging kambing, daging ayam dibakar, bahkan ketika kita berhasrat untuk menyantapnya, memakannya, ya maka kita tinggal menunggu bahwa daging itu kalau sudah matang kita akan makan. Sementara yang dikisahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak demikian, bahkan mengerikan kalau kita melihat. Apalagi ini dipanggangnya tidak seperti panggangan daging-daging yang sebelumnya telah disembelih, artinya sudah mati. Jadi panggangan terhadap Abu Lahab ini dipanggang hidup-hidup. Masya Allah. Jadi betapa menunjukkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu keji. Kenapa sekeji itu? Ya karena sekeji perbuatannya. Ya, jadi ingat para pemirsa, sahabat El-Syarif, bahwa tidak ada perbuatan
yang tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau perbuatan yang engkau lakukan adalah perbuatan yang baik, itu artinya bahwa engkau akan mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika yang engkau lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Sebagaimana Abu Lahab yang dibakar dengan api yang bergejolak. Ayat yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini menerangkan tentang Abu Lahab atas perbuatannya sehingga berakibat pada hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu berupa siksa panggangan api yang bergejolak terhadapnya. Dan pada ayat yang keempat serta ayat yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, menceritakan kepada kita tentang yaitu pendamping daripada Abu Lahab alias istri Abu Lahab. Di mana dalam ayat itu disebutkan wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Artinya dan istri Abu Lahab wamra'atuhu. Di mana istri Abu Lahab ini ya dikenal dengan julukannya, dikenal dengan panggilannya yaitu Ummu Jamil. Ya, Ummun itu ibu ya. Jamil itu indah, bagus. Ya. Ya tentunya bahwa dengan penyebutannya sebagai Ummu Jamil itu diharapkan bahwa dia ini adalah orang yang baik. Ya. Ya karena nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Makanya ketika seseorang dipanggil dengan namanya dan mengandung arti yang baik, itu artinya didoakan. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa sebaliknya, bahwa Ummu Jamil yang dipanggil dengan sebutan yang baik itu tidak menunjukkan nama-nama yang baik dari perilakunya. Kenapa para pemirsa, sahabat El Syarif? Ya karena dia sama dengan suaminya. Jadi bersekutu, bersekongkol dengan suaminya untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam ayat itu disebutkan bahwa istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil itu hammalatal hatab. Ya artinya hammala itu membawa. Apa yang dibawa? Yaitu hatab, kayu bakar. Artinya kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa Abu Lahab yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api yang bergejolak, itu menunjukkan adab Allah Subhanahu wa taala terhadap Abu Lahab secara fisik. Dan pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan adabnya secara psikis. Ya, artinya secara psikis sebagaimana digambarkan pada ayat berikutnya, yaitu istri Abu Lahab yang membawa kayu bakar. Artinya untuk apa? Untuk apa? Untuk membakar Abu Lahab. Masya Allah. Bayangkan, secara fisik diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara psikis pun dia mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ada kalanya bahwa istri dan anak-anak kita ini, para pemirsa, sahabat El Syarif, adalah musuh-musuh kita. Jadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya dia adalah sahabat kita. Dia adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Ketika di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekal pengetahuan,
yaitu senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan dalam sebuah Alkisah bahwa Ummu Jamil ini selama hidupnya ini di antara yang pernah dilakukan adalah mengumpulkan kayu. Ya. Jadi pergi ke suatu tempat untuk mengumpulkan suatu kayu, bahkan kayu-kayu yang dikumpulkan ini adalah kayu-kayu yang berduri. Dan apa yang dilakukan oleh Ummu Jamil atau istri Abu Lahab ini terhadap kayu-kayu yang berduri ini? Kayu-kayu tersebut, para pemirsa, sengaja dikumpulkan dan kemudian diletakkan di jalan-jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW ketika hendak pergi ke masjid atau ke suatu tempat. Subhanallah, bayangkan ya, bahwa memang sudah ada tujuan yang tidak baik yang dilakukan oleh Ummu Jamil ini, sebagaimana dia mengumpulkan kayu bukan untuk kebutuhan sebagaimana menjadi bahan bakar ya, untuk memasak, tidak, tapi sengaja dikumpulkan untuk melukai, untuk mencederai, yaitu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Maka pantaslah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hukuman seperti suaminya. Artinya wamro'atuhu hammalatal hatab, ya, bahwa Ummu Jamil yang membawa kayu bakar itu sama, dia juga dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab. Nah, yang terakhir pemirsa, di dalam ayat itu disebutkan fi jidiha hablum mim masad, yang artinya bahwa pada leher istri Abu Lahab ini dikalungkan ya, yaitu tali. Hablun artinya tali, mim masad ya, yaitu tali yang dipintal dari masad, artinya sabut ya, sabut, maksudnya sabut sebagaimana sabut kelapa, para pemirsa. Di sabut kelapa itu ketika ya disuir-suir ya, kemudian itu bisa dipintal sehingga menjadi sebuah tali. Nah, gambaran di dalam ayat ini di mana pada leher Ummu Jamil istri Abu Lahab ini akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tali yang dikalungkan itu tidak lagi sebagaimana yang kita tahu bahwa itu adalah sabut kelapa, bukan, melainkan adalah api. Jadi tali itu berupa api yang dikalungkan pada lehernya. Dan itulah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang menghalang-halangi dakwah para utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana dakwah para pewaris Nabi, sebagaimana para ulama, karena para ulama adalah para pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Maka jangan sampai dakwah para ulama ini ya kita menghalang-halangi ya. Bahkan kita harus support dakwah ini agar kita juga mendapatkan pahala yang sama ya, dengan mensupport dakwah-dakwahnya ya, dengan cara apapun ya, dengan cara apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa support ya. Setidaknya bahwa Yayasan Rumah El Syarif ya berdakwah, mengajak seluruh keluarga besarnya sebagaimana keluarga besar El Syarif ya, karena kita sudah menjadi sebuah keluarga yang tentunya diniati dengan dakwah Rumah El Syarif ini, dengan channel YouTube dakwah ini ya, tujuannya kita adalah bersama-sama berdakwah, sama-sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit
penjelasan bahwa Ummu Jamil ini, para pemirsa, dulu pada saat dia hidup di dunia, masih hidup di dunia, ini menunjukkan keglamorannya. Ya maklum saja bahwa dia orang kaya. Bahkan dia ini memiliki perhiasan berupa kalung, ya, baik itu dari emas, bahkan dari intan, ya, bahkan mutiara dan seterusnya. Nah, perhiasan yang berharga itu tidak dijadikan sebagai perhiasan yang memberi manfaat untuk dirinya, tetapi justru perhiasan itu adalah perhiasan yang berakibat buruk pada dirinya, karena perhiasan yang ia milikinya untuk bersombong diri. Jadi dia dengan harta-harta itu membuat ia sombong, bahkan sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ia dengan nyata menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menghalangi setiap gerakan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh keponakannya, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai kesimpulan pada kajian kali ini, para pemirsa, sahabat El Syarif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita menginginkan kebaikan, bahkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah amal perbuatan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amal-amal kebaikan yang nantinya akan mengantarkan kita mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jauhkan dari segala bentuk perbuatan yang menghalang-halangi, yaitu dakwah, ajakan kebaikan yang dilakukan oleh siapapun, sebagaimana dikisahkan di dalam surat Al-Lahab ini, yaitu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu berdakwah untuk mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia dihalang-halangi, maka orang yang menghalang-halanginya ini akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah tidak pernah tidak tahu apa yang dilakukan oleh hambanya, karena dia maha tahu, dia maha melihat, dan dia maha mendengar. Semoga bermanfaat, berguna bagi kita semuanya, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi